362, episode 68 kata-kata yang tidak terdengar 2. Batu di tanganku bergetar seperti masih hidup. Kamu telah memperoleh cerita baru. Kisah, Batu dan Aku, ingin berlanjut. Itu yang pertama bagi saya. Saya baru saja menyentuh batu itu dan sebuah cerita terjadi. Ada banyak hipotesis rumit di kepalaku, tetapi aku tidak punya jawaban. Kemungkinan generasi pertama ada di sekitarmu. Saat ini, dinding keempat dalam kondisi yang sangat tipis. Satu-satunya keraguan adalah dua pesan sistem ini. Yo Hosung menatapku dengan mata curiga. Begitu, kamu adalah reinkarnator. Apakah itu benar? Saya. Sepertinya dia memiliki hipotesis yang salah tentang saya. Apakah kamu dirajam sampai mati di kehidupan sebelumnya? Karena itu batunya. Petik 2. Tidak. Oh, kamu kepala batu. Karena itu batunya. Saya mengambil cabang yang dilemparkan oleh Yo Hosung. Materi ceritanya sensitif kepadamu. Kisah, Kim Dokja Likes Abren, telah dimulai. Aku melirik ke arah Yo Hosung yang bingung yang memiliki mulut menganga. Aku khawatir kepalaku tidak seburuk itu. Di sampingku, Li Jihye memelototiku. Teriak Yo Hosung dengan mata lebar. B. Pegang ini. Saya menerima bunga yang Yo Hosung berikan kepada saya. Materi cerita memiliki afinitas untukmu. Kisah, Kim Dokja with a Flower, telah dimulai. Yo Hosung terus memberi saya barang-barang dan saya menerima semuanya. Materi cerita memiliki afinitas untukmu. Materi cerita memiliki afinitas untukmu. Lingkungan saya dipenuhi dengan nyanyian batu dan bunga. Setelah banyak penderitaan, Yo Hosung membuat keputusan. Petik 2. Pegang aku. Di mana maksudmu? Ini, tangkap aku di sini. Mata Yo Hosung menyala-nyala. Saya mengerti kemarahannya. Kisah nyata, yang membutuhkan waktu 10, 100 atau bahkan 1000 tahun untuk membangunnya dengan mudah diperoleh oleh saya. Dia pasti merasa seperti ini. Jika kamu ingin, tolong permisi. Aku menghela nafas dan meletakkan tangan di bahu Yo Hosung. Mengapa pundak kecil ini begitu keras? Yo Hosung berkata, tidak ada perubahan. Apakah ini terbatas pada benda mati? Harem. Petik 2. Karakter, Yo Hosung, menunjukkan sedikit suka kepadamu. Yo Hosung yang terkejut mundur dari tanganku. Apa ini? Detik berikutnya, saya mendengar pesan di telinga saya. Kisah, orang yang dicintai oleh semua, telah diperoleh. Penduduk desa lainlah yang menunjukkan minat pada saya sementara Yo Hosung kaget. Sudah lama sejak aku melihat bakat gila ini. Ini teman yang langka. Apakah kamu datang dari luar? Apakah kamu tertarik dengan pakan ternak? Saya menerima makanan ternak yang diberikan wanita itu dengan perasaan bingung. Manusia Kim Dokja, ini adalah pertama kalinya saya menerima perhatian seperti itu dalam hampir 30 tahun hidup saya. Saya, berbakat. Dokja si jelas berbakat. Anda telah membaca novel ini selama lebih dari 10 tahun. Mungkin pekerjaan pustakawannya sibuk akhir-akhir ini karena Yo sangat terdengar lelah. Apakah ini terkait dengan membaca novel? Saya tidak bisa memikirkan hal lain selain itu. Sementara ini tidak pernah terjadi. Kalau dipikir-pikir, itu tidak benar. Ada beberapa karakter yang memiliki perasaan baik terhadap saya segera setelah mereka melihat saya. Mungkin itu karena dindingnya lebih tipis. Saya mendengar kata-kata Yo Sangah dan berpikir itu mungkin. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi ada kemungkinan kegagalan dinding keempat telah menutup jarak antara dunia dan aku. Lalu seberapa jauh kekuatan ini berlaku? Menengok ke belakang, Li Jihye tampaknya memiliki rasa bangga saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang cabang di tangannya. Saya menusuknya dengan jari saya. Li Jihye yang kaget menjerit. Jusi, apa kamu gila? Jari yang menyentuh kotoran. Petik 2. Itu tidak berhasil. Sekarang, mari kita lihat. Saya menusuk bahu Chok Jung Yong yang duduk di sebelah saya. Apakah ini sebuah tantangan? Bukan itu. Ini juga tidak berhasil. Lalu apa prinsip di baliknya? Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya tidak bisa mengetahui bagaimana bakat saya bekerja. Ini benar-benar bakat sialan. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan cara lain. Petik 2. Orang yang berbicara dengan Yo Hosung, yang sudah lama sibuk dengan pikirannya. Kemarahan ganas muncul di wajahnya. Yo Hosung mendekati saya dengan langkah anak. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku benci nasib aneh yang paling. Secara khusus, saya membenci orang-orang seperti Anda yang tidak berusaha keras dan dengan mudah mendapatkan sesuatu. Satu vis yang tak terkalahkan Yo Hosung adalah orang seperti itu. Dia menyukai orang-orang dengan semangat yang gigih dan peduli pada mereka yang berjuang untuk mengatasi bakat mereka yang tidak dapat diatasi. Di mata Yo Hosung, seorang pria seperti saya adalah penjahat yang akan menghancurkan generasi pertama dengan bakat. Untuk pertama kalinya hari ini, aku akan menghancurkan kepercayaanku. Aku akan mengajarimu kontrol cerita. Saya tidak tahu mengapa Yo Hosung berubah pikiran. Satu-satunya kepastian adalah dia menemukan beberapa kemungkinan dari saya. Seolah ingin meninggalkan murid seumur hidup, Yo Hosung menggangguku siang dan malam. Fenomena dan kebenaran tidak sama. Menggunakan cerita dengan benar berarti memahami bahasanya. Petik 2.
Dibutuhkan tanah yang kokoh untuk melakukan abstraksi. Itu adalah detail dari cerita yang telah Anda buat. Petik 2. Ada begitu banyak kata-kata hantu sehingga saya pikir akan lebih baik untuk membaca Ways of Survival lagi. Saya makan jeruk keprok yang diberikan penduduk desa kepada saya dan berpikir keras tentang hal itu. Pria bodoh. Itu adalah wajah yang tidak mengerti apa-apa. Petik 2. Maafkan saya. Jangan mencoba memahaminya jika kamu tidak tahu. Tidak semua orang akan belajar mengendalikan dengan cara yang sama. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Rasanya seperti saya dipukul. Ini masalahmu sejak awal. Kamu kurang menghormati orang tua. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kamu harus belajar cara mendengarkan dulu. Kurasa aku tidak bisa mendengarkan lebih baik dari ini. Aku menyuruhmu mendengarkan kata-kata ceritamu. Kata-kata dari cerita, apakah ini disebutkan dalam Ways of Survival? Kamu sudah memiliki bakat untuk berkomunikasi dengan cerita. Ini adalah bakat untuk mendengarkan emosi dan kata-kata mereka. Petik 2. Itu benar. Saya tidak tahu kapan tetapi saya bisa membaca ceritanya, sama seperti mereka adalah orang-orang. Namun, aku ingin mengendalikan cerita, bukan mengobrol. Cerita-ceritanya tidak bisa dikendalikan. Yang mengatakan ini adalah orang yang mengajarkan metode untuk mengendalikan cerita. Bisakah kamu mengendalikan pikiranmu? Tentu saja saya bisa. Kalau begitu jangan memikirkan apapun selama 5 menit. Aku mengangguk seolah itu mudah. Jangan berpikir, jangan berpikir. Sial, aku berpikir, jangan berpikir. Saya berusaha keras untuk melepaskan diri dari pikiran saya tetapi itu tidak mudah. Dalam 5 menit, banyak hal melewati kepala saya. Misalnya, kemungkinan Yo Jong Hyuk menjadi seorang gadis dan membunuh Raja Iblis atau Han Suyong yang menderita delirium yang tidak diketahui yang menyatakan, saya minta maaf karena menjiplak Kim Dokja pada saat itu. Saya mengangkat kedua tangan dan menyerah. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu bodoh. Kisah, Raja Iblis Keselamatan, menertawakanmu. Ini yang harus kamu lakukan mulai hari ini. Dengarkan kata-kata cerita ini. Petik 2. Tapi, jangan takut. Tidak peduli seberapa besar ceritanya, itu adalah cerita yang kamu peroleh. Petik 2. Berpaling, Yo Hosung terlihat seperti seorang guru untuk pertama kalinya. Sebuah cerita bisa mendominasi kita, tetapi terkadang itu memberitahu kita jalannya. Sejak hari itu, saya mulai berlatih story control. Lebih tepatnya, itu adalah praktik untuk mendengar suara-suara cerita lebih akurat. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos kesal dengan ketertarikanmu. Kisah-kisah itu asing bagi saya, tetapi setelah 1 atau 2 hari, mereka mulai membuka secara bertahap. Saya mendengarkan suara-suara dari kisah-kisah yang telah menahan diri untuk tidak mengungkapkan emosi mereka sejauh ini. Cerita, Raja Dunia Tanpa Raja mengatakan itu sangat bahagia saat itu. Kisah-kisah itu menceritakan kisah mereka dan aku mendengarnya. Kisah-kisah itu menjadi kenangan yang kami kumpulkan. Perasaan senang saat For Yin Demonic Beheading Sword memecahkan Absolute Throne. Ya, saya sangat menikmatinya. Itu karena ini adalah cerita pertamaku. Kisah, orang yang menentang keajaiban, mengatakan bahwa orang yang kembali benar-benar merepotkan. Itu benar, bajingan Myung Il Sang benar-benar rumit. Saya berkelahi dengan Yo Jong Hyuk dan Han Suyong dan masih hampir mati. Kisah, seseorang yang memburu Raja Bencana, melewatkan rasa anggur ular. Kisah, seseorang yang membunuh Dewa Luar, meminta Anda untuk mengingat. Setiap kali saya mendengar kata-kata ini, saya tenggelam dalam ingatan saya. Di sisi lain, sulit untuk menekan urgensi jika saya menunda terlalu lama di sini. Han Suyong, Yo Jong Hyuk, anak Rof. Mereka yang mengejar akhir yang berbeda dari saya mungkin sudah mengetuk pintu skenario berikutnya. Cerita, Raja Penyelamat Keselamatan, mengatakan kamu seharusnya tidak melarikan diri lagi. Saya fokus pada cerita lagi. Dari titik tertentu, suara cerita tumbuh dan saya merasa sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan saya tentang ruang memudar. Saya tidak tahu apakah saya ada di dalam cerita atau apakah saya mendengarkan cerita itu dalam kenyataan. Kisah, Revolusioner Layar Perak, haus akan revolusi baru. Ya saya minta maaf, aku terlalu lama mengabaikanmu. Kisah, Gourmet Associations Heretic, mengeluh tentang kelaparan. Cerita, Miracle Gambler, menginginkan taruhan besar lain. Di antara, layar seperti mimpi lewat. Dok Jasi, kami hampir mati. Apakah Anda tahu? Ah Jusi. Suara-suara anggota partai terdengar samar-samar dari suatu tempat. Tanda hubung. Oh, betapa murahnya. Anda berlatih sendirian. Kami akan belajar dengan cepat. Dari siapa kita dapat belajar? Saya punya pemikiran saat mendengarkan suara-suara itu. Jika ini benar-benar mimpi, itu adalah mimpi yang manis. Tanda hubung. Mengapa saya tidak mendapatkan cerita? Dok Jae-hyung mendapat cerita dari melakukan ini. Jauhkan tanganmu darinya, Lee Gil-yong. Anda menjauh, Shin Yosung. Dalam mimpiku, aku mendengar anak-anak menggumamkan hal-hal seperti, Ah Jusi dan aku, atau, Dok Jae-hyung dan Lee Gil-yong. Saya tidak tahu bagaimana mereka akan menggunakan cerita seperti itu bahkan jika mereka mendapatkannya tetapi.
Kisah raksasa, setan dunia musim semi, sedang melihat cerita Anda bersama. Mengapa? Saya mendengarkan suara anak-anak dan merasa hangat. Dalam penglihatan suramku, banyak sekali kisah yang menyaksikan kejadian bersamaku. Kisah, orang yang dicintai oleh malaikat agung, menyukai kisah Anda. Kisah, Raja Dunia tanpa Raja sedang mengawasi anak-anak. Cerita, Giants Liberator, sedang menatap anggota partai dengan mata yang gemar. Semua kisah itu menyerupai saya dan saya menyerupai semua kisah itu. Jika demikian, pria itu sendirian di sisi lain pasti bagian dari kita. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos berpaling darimu. Saya berbicara dengannya. Berhentilah menjadi pemarah dan datang ke sini. Tidak ada jawaban. Orang yang mengancam cerita lain dengan ukurannya membelakangi kami. Kepalanya terkulai seperti anak kecil membaca sesuatu. Mungkin saya sudah tahu. Ini adalah anak kecil yang tenggelam dalam kisahnya sendiri. Tetap saja, kisah-kisah semacam itu tidak bisa eksis sendirian. Aku berbicara dengan hati-hati ke punggungnya. Itu terlihat menarik. Obor yang menelan mitos itu menatapku dan mengangkat tubuhnya. Kamu. Cerita akan tubuh yang sangat besar memelototiku. Anehnya, saya tidak takut. Orang ini adalah sebuah cerita. Semua cerita harus mengalir ke suatu tempat. Kemana kamu mau pergi? Itu tidak bisa dengan mudah menjawab pertanyaan saya dan menutup mulutnya. Mungkin tidak bisa menjawab. Saya tahu hatinya. Ikutlah bersamaku. Kemana? Perlahan aku membuka mulut dan berbicara. Saya ingin semua cerita saya mencapai tidak terbaca. Kisah itu bertanya, apa yang ada di akhir dari keseluruhan cerita? Aku tidak tahu. Tetap saja, setidaknya kita tidak akan sendirian. Petik 1. Kisah, neraka keabadian, melihatmu. Setelah beberapa saat, saya merasakan cerita melilit ujung jari saya. Tubuhku melayang dalam gelombang cerita yang berangsur-angsur menjadi berat dan aku perlahan membuka mata. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kakiku mati rasa. Aku melihat ke bawah dan melihat Li Gilyong dan Shin Yosung bersandar pada mereka saat tidur. Itu bukan cerita. Mereka adalah anak-anak dengan tubuh nyata. Dengan ringan aku membelai rambut anak-anak. Kisah raksasa, Tork Tat Swallowed the Meat, sedang mendengarkan ceritamu. Akhirnya, saya siap berangkat ke skenario berikutnya. Pada saat ini, satu-satunya yang selamat dari pulau ke-331 sedang bergerak menuju skenario berikutnya. Anda telah membantai semua peserta di pulau itu. Kamu adalah satu-satunya yang selamat dari pulau ke-331. Kamu memenuhi syarat untuk memasuki skenario berikut. Mantel hitam mengepak dan pedang setan hitam bersinar. Melihat portal ke skenario berikutnya, Yo Jong-hyuk teringat akan kehadiran berbahaya yang dia temui sebelum datang ke sini. Dewa luar di babak ketiga yang identitasnya tidak diketahui. Aku tidak bisa memberitahumu isi lengkap dari wahyu. Itu terlalu banyak pelanggaran probabilitas, bahkan bagi saya. Namun, saya bisa memberikan ini banyak. Dengan cara ini akan menjadi pertarungan yang adil. Dia menyalakan smartphone dan file teks muncul. Han Suyong, rekor putaran 1963 pertama. Yo Jong-hyuk bergerak menuju portal sambil membuka bab pertama dari kisah yang tidak dia ketahui. TL catatan, karena alasan pribadi, saya telah berhenti dan tidak akan lagi menerjemahkan pembaca Mahatau. Penerjemah baru telah ditemukan sehingga tidak ada celah dalam bab-bab ini, tetapi beberapa istilah dan hal mungkin berubah.